sering banget ya kita dengar atau mungkin merasa kalau investasi itu kayaknya rumit deh, perlu modal gede, terus cuma buat orang-orang tertentu aja, atau para ahli keuangan gitu. Nah, sumber kita kali ini, bab 7, judulnya aja udah jelas banget. Berinvestasi bukan hanya untuk orang kaya. Kita coba bongkar yuk mitos ini. Ada kok cara-cara praktis buat mulai serius, bahkan kalau modalnya ya mungkin masih pas-pasan. Ya, betul banget. Kuncinya itu sebenarnya ada di cara pandang kita loh. Bab ini tuh nunjukin kalau membangun kekayaan jangka panjang lewat investasi itu sebetulnya lebih gampang diakses daripada yang kita kira. Nggak harus jadi pakar dulu kok. Yang penting mulai, tapi mulainya bener dan ya konsisten. Oke, langkah paling awal nih penting banget. Kenali diri Anda sebagai investor. Coba deh iseng bayangin kalau pasar saham tiba-tiba wush anjlok gitu. Reaksi Anda gimana? Langsung panik pengen jual semua? Atau malah lihat ini kesempatan buat beli lagi? Nah, iya. Terus juga uang hasil investasinya ini rencananya mau dipakai kapan? Apa buat katakanlah 5 tahun lagi? Atau buat nanti jauh 30 tahun lagi pas pensiun? Sumber kita ini bahkan ada semacam kuis singkat gitu ya, buat bantu kita ngukur ini. Hasilnya itu bisa bantu nentuin, seberapa tahan sih kita sama risiko, toleransi risiko kita gitu. Ini fondasi banget. Mengenali profil risiko, maksudnya seberapa nyaman Anda lihat nilai investasi naik turun, sama horizon waktu investasi Anda, apakah Anda oke dengan potensi untung gede tapi risikonya juga gede, atau lebih milih yang ya tumbuhnya lebih stabil aja. Jawaban ini nanti yang ngarahin pilihan asetnya. Misalnya, berapa persen saham, berapa persen obligasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke strategi utama yang di-highlight banget di bab ini, automatic investing. Investasi otomatis. Konsepnya sih simple ya, bikin investasi Anda jalan sendiri. Rutin, tanpa perlu dipantau tiap hari. Betul, praktis, biayanya juga rendah, dan kuncinya itu ya otomatis. Nah, ini dia. Dan yang menarik, sumber kita tuh cerita, kenapa strategi simple ini justru kuat banget. Sampai direkomendasiin sama Warren Buffett loh. Oh iya? Wah, Iya, karena ini bisa nyingkirin musuh terbesar investor, yaitu emosi kita sendiri. terasa takut kalau lagi turun atau serakah pas lagi naik gitu ya? Nah, persis. Kalau udah otomatis kan, ya jalan terus aja. Anda fokus tentuin alokasi aset di awal. Misalnya, mau 70% saham, 30% obligasi. Udah, biarin setoran rutin jalan otomatis. Waktu dan pikiran jadi lebih bebas. Oke, buat pemula nih yang mungkin masih bingung, terus mulainya gimana? Pilih apa? Bab ini kasih 2 jalur utama yang praktis banget. Pertama, ada life cycle funds, atau sering disebut juga target date funds. Ini dibilang solusi 85% gitu, paling simpel lah pokoknya. Ya, ini yang paling atur dan lupakan ya. Betul, jadi dana ini otomatis ngatur komposisi asetnya. Porsi saham dikurangi, obligasi ditambah, seiring kita makin dekat usia pensiun. Cocok banget buat yang nggak mau ribet mikirin detail. Kayak Vanguard atau T. Rowe Price itu contoh penyedianya. Iya, life cycle funds itu kayak udah ada pilot otomatisnya lah buat investasi kita. Gampang banget. Nah, pilihan kedua itu index funds, reksadana indeks. Ini sedikit lebih butuh sentuhan kita. Agak manual dikit gitu ya. Sedikit. Keunggulannya, biayanya rendah banget. Terus kinerjanya ngikutin indeks pasar aja. Jadi nggak berusaha ngalahin pasar, tapi ngikutin. Anda jadi punya kontrol lebih buat milih kombinasi beberapa reksadana indeks. Misalnya, mau indeks saham Indonesia, saham global, obligasi. Tapi ya itu, perlu ada penyesuaian berkala. Namanya rebalancing. Mungkin setahun sekali lah. Oh, rebalancing itu maksudnya kayak nyimbangin lagi ya. Kalau ada yang udah naik banyak, dijual dikit, terus beli yang lagi turun, biar porsinya balik ke awal. Tepat. Biar alokasi asetnya tetap sesuai rencana awal. Nah, 2 pilihan ini, life cycle atau index funds, menurut sumber kita ya, jauh lebih oke buat kebanyakan orang. Daripada pusing milih-milih saham sendiri atau bayar mahal manajer investasi aktif yang seringnya kinerjanya malah kalah sama pasar setelah dipotong biaya macam-macam. Oke, masuk akal banget. Tapi ini nih, pertanyaan klasik sering muncul. Duh, saya belum punya uang banyak buat mulai. Gimana tuh solusinya? Nah, sumber ini juga bahas soal strategi dollar cost averaging. Sering disingkat DCA. Artinya gini, Anda investasi jumlah rupiah yang sama, rutin, misalnya tiap bulan. Nggak peduli harga unitnya lagi naik atau turun.
Oh, jadi pas harga lagi murah kita dapat unit lebih banyak ya? Terus pas mahal dapatnya lebih sedikit? Betul. Jadi nggak usah pusing mikirin kapan waktu terbaik buat beli. Hilangin beban itu. Sip, sip. Jadi, kalaupun misalnya ada syarat setoran awal minimum di reksadana, tapi kita belum cukup uangnya, ya udah jadiin itu target nabung jangka pendek dulu aja. Begitu kekumpul, langsung buka akun. Terus langsung aktifin transfer otomatis bulanan dari rekening gaji. Berapapun jumlahnya, yang penting mulai rutin. Iya, karena membangun portofolio itu kan maraton, bukan sprint. Butuh waktu. Setuju. Dan terakhir nih, tapi nggak kalah penting, pola pikir jangka panjang. Ini krusial. Pasar itu pasti naik turun. Ada gejolak. Itu hal yang wajar banget dalam investasi. Nah, ini nih, ngomongnya gampang ya. Tapi pas ngalamin sendiri, lihat berita heboh pasar anjlok, atau portofolio merah semua, kadang panik juga ya. Ya, tentu manusiawi kok. Makanya tadi, disiplin pakai automatic investing sama DCA itu ngebantu banget. Sistemnya kan jalan terus tuh. Jadi ngurangin godaan buat kita panik jual atau beli karena emosi sesaat. Jadi fokus ke tujuan akhirnya ya. Betul. Fokus ke tujuan finansial jangka panjang Anda. Mau buat pensiun kah? Dana pendidikan anak kah? Abaikan aja noise atau kebisingan pasar harian. Pokoknya, kalau udah punya rencana, ya udah, jalanin aja terus. Kepanikan itu sering jadi penyesalan terbesar investor loh. Oke, jadi jelas banget ya dari obrolan kita ini, investasi itu ternyata bukan cuma buat kalangan sultan atau yang jago banget finansial. Ini lebih soal gimana kita memulai. Sekecil apapun itu, terus melakukannya rutin, otomatis, dan punya kacamata jangka panjang. Justru, resiko paling gede itu seringkali bukan pasarnya turun sementara, tapi malah tidak berinvestasi sama sekali. Apalagi kalau Anda masih muda, masih punya waktu panjang di depan. Waktu itu aset paling kuat loh dalam investasi, karena ada kekuatan compounding, bunga berbunga itu. Efek bola salju ya. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan sekarang buat Anda nih, langkah konkret paling kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk memulai atau mungkin memperbaiki perjalanan investasi Anda?